Halo adik-adik, Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu juga. Kita akan memulai ibadah Persekutuan Taruna di pagi hari ini dalam bentukan rekaman video. Dan pelayan firman pada pagi hari ini adalah Pendeta Ratnalisa Tangkilisan Sambonu. Dan kita akan bernyanyi dari KMM 142, Kidung yang Merdu di Hatiku. Kita akan masuk dalam pelayan firman. Saya persilakan Ibu Pendeta. Terima kasih Kak Apoy yang sudah mempersilakan Ibu untuk memberitakan pelayan firman di hari Minggu ini. Shalom anak-anakku, Persekutuan Taruna yang diberkati oleh Tuhan. Ibu berharap kalian semua bersama dengan keluarga dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan di masa-masa kalian ada di rumah, Ibu juga berharap kalian tidak boleh bosan ya. Kalian harus semakin rajin dan terutama rajin berdoanya. Karena ketika kalian rajin berdoa, kalian akan mengalami bagaimana kuasa Tuhan memelihara, menjaga hidup kalian bersama dengan orang tua. Tuhan Yesus pasti memelihara kehidupan kita semua. Sekarang kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa, untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau di minggu yang baru ini kami tetap menikmati pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami dan terutama kehidupan anak-anak teruna bersama dengan keluarganya masing-masing. Kami percaya walaupun kami beribadah di rumah-rumah, tetapi itu tidak mengurangi semangat kami untuk bertemu dengan Tuhan, menjalin persekutuan yang beribadah. Ya Bapa dalam surga, ini kami semua. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu dinyatakan. Kami mohon Tuhan membimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan membuat kami mengerti tentang kehendak-Mu yang akan diberitakan. Dan supaya ketika kami mengerti, kami juga Tuhan mampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak terunanya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Kami dengan kerendahan hati kami memohon. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar. Amin. Anak-anakku, saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Lukas, dari kitab Injil Lukas pasal 6 ayat ke-37 sampai 38. Lukas pasal 6, ayo buka Alkitab kita. Dari ayat 37 sampai 38. Kalau sudah ditemukan bacaan firman Tuhannya, mari kita bacanya bersama-sama ya. Ibu pimpin dari sini. Demikianlah firman Tuhan, judulnya hal menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik,
yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Anak-anakku, kita harus jujur. Ada perbuatan yang sering kita lakukan, tapi perbuatan itu Tuhan tidak suka. Apa bentuk perbuatan itu? Perbuatan itu bernama perbuatan menghakimi. Kalau bacaan ini bicara tentang hal menghakimi, Ibu tambahkan lagi, ya. Perbuatan menghakimi dengan tidak bertanggung jawab. Bentuk konkretnya seperti apa? Seseorang lebih mudah melihat kesalahan orang lain dan menganggap diri lebih baik dari orang lain. Itu bentuk konkretnya. Contohnya apa? Contohnya bergosip misalnya, ya. Ada yang tahu nggak arti bergosip itu? Nah, bergosip itu artinya bercerita negatif tentang orang lain. Nah, kalau benar ceritanya, mungkin kita bisa menerima. Tetapi kalau cerita yang digosipkan itu tidak benar, bukankah itu berarti kita melakukan perbuatan menghakimi dengan tidak bertanggung jawab? Nah, anak-anakku, supaya kita mengerti, kita harus tahu juga arti dari menghakimi. Karena temanya hal menghakimi, ya. Menghakimi itu artinya menurut kamus bahasa Yunani, nama kamus itu thesaurus, ya. Ada dua hal artinya. Artinya yang pertama adalah memeriksa, mempertimbangkan, memutuskan dan mengadili. Ayo sama-sama sama Ibu. Memeriksa, mempertimbangkan, memutuskan dan mengadili, ya. Lalu hal yang kedua, arti dari menghakimi itu artinya mengecam, mengkritik, mengomentari, menilai. Ya, jadi ada 4 lagi. Mengecam, mengkritik, mengomentari dan menilai, ya. Nah, kita harus ingat bahwa ada orang-orang yang bertanggung jawab untuk melakukan tugas memeriksa, mempertimbangkan, memutuskan, mengadili, juga mengecam, mengkritik, mengomentari, dan mempertimbangkannya. Jadi maksud Ibu begini, bukan semua orang punya tugas untuk menghakimi orang lain. Ya. Dan orang-orang yang tadi Ibu bilang, orang-orang yang diberikan tanggung jawab itu adalah orang-orang yang bertugas sebagai hakim. Nah, itu disebut tugasnya hakim di dalam lembaga hukum di dunia, ya. Kalau lembaga hukum di dunia bilangnya orang-orang yang bertugas memeriksa, mempertimbangkan, memutuskan, mengadili, bisa mengkritik, bisa mengomentari, dan yang tadi itu disebutkan, itu tugasnya hakim, ya. Nah, karena hakim itu adalah orang yang bertugas menegakkan keadilan dan kebenaran, menghukum orang yang berbuat salah, dan membenarkan orang yang benar, dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Tuhan, mereka itu tidak boleh sembarangan dalam menjalankan tugasnya. Para hakim itu terikat dengan aturan-aturan hukum. Jadi seorang hakim dilarang menunjukkan sikap atau pernyataan dalam suatu sidang, misalnya ketika mereka bertugas, tentang keyakinan mengenai bersalah atau tidaknya seseorang
memakai ukuran mereka sebagai hakim. Memakai ukuran mereka sendiri maksud Ibu sebagai seorang hakim. Nah, itu sebabnya ya, seorang hakim itu harus memiliki kepribadian yang tidak boleh tercela. Dia harus jujur, dia harus adil, dia harus profesional, dia harus punya pengalaman di bidang hukum. Kalau hukum di Indonesia, hal-hal tadi itu tercatat loh. Dicatat dalam undang-undang pasal 32 nomor 4 tahun 2004. Jadi ada undang-undang yang mengatur itu dan seorang yang disebut hakim harus takluk pada undang-undang itu. Harus punya kriteria seperti itu. Sehingga dia bisa dengan tugasnya menjalankan tentang memeriksa, mengadili orang lain. Secara bertanggung jawab tentunya. Nah, jadi ya anak-anakku, kita itu tidak boleh sembarangan loh dalam melakukan perbuatan menghakimi. Nah, kalau kata Alkitab itu kan menurut ukuran dunia ya. Nah, sekarang menurut Alkitab. Menurut Alkitab kita tidak boleh sembarangan dalam memperlakukan orang lain dan bahkan bertindak sembarangan untuk memberikan penghakiman kepada orang lain. Itu pasti ada alasannya. Apa itu? Alasannya begini. Karena apa yang kita lakukan selalu harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Itu alasannya. Sehingga kita tidak boleh sembarangan menghakimi orang lain. Di mana sih itu ditulis? Dicatat dalam Alkitab. Coba buka Roma 14 ya. Roma 14 ayat 10 sampai 13 yang bunyinya demikian. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. Ayat 11. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Sekarang ayat 13. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Ya, jelas ya anak-anakku. Firman Tuhan sudah mengatakan demikian. Sehingga kita tidak boleh melakukan tindakan menghakimi sembarangan. Anak-anakku yang diberkati oleh Tuhan, tindakan menghakimi sesama jika dilakukan tidak bertanggung jawab, maka tidak dibenarkan oleh Allah. Ya, semua ada pertanggungan jawabnya. Maka Tuhan Yesus berseru dalam bacaan kita. Ya, Lukas 6 ayat 37 sampai 38. Jangan menghakimi kalau kita tidak mau dihakimi. Jangan kita menghukum supaya kita jangan juga dihukum. Justru berikan pengampunan jika kita mau diberikan pengampunan. Selain itu yang harus kita ingat dalam hal menghakimi adalah bahwa ketika kita menghakimi dengan memakai ukuran kepada seseorang, maka ukuran itu juga akan dipakaikan kepada kita. Lihat ayat 38. Artinya apa? Artinya begini. Jika kita berkata dengan nada penghakiman kepada orang lain, ya, kepada teman kita misalnya, bodoh kamu. Nah, ya. Maka apa yang kita ucapkan kepada orang yang kita sebut bodoh tadi akan juga ukuran itu dipakaikan kepada kita. Jadi jangan lakukan itu. Anak-anakku yang diberkati oleh Tuhan, mendengar firman Tuhan ini, mungkin kita akan bertanya, kalau begitu Ibu Pendeta, jika ada yang berbuat salah, teman misalnya berbuat salah, apakah kita tidak boleh mengoreksinya?
Apakah kita tidak boleh menilai segala sesuatu kesalahan yang sudah ia buat? Apakah kita tidak perlu menasehati atau kita harus biarkan saja dia? Karena Tuhan bilang tidak boleh menghakimi. Ibu jawab ya. Mari kita buka bacaan firman Tuhan Matius 18 ayat 15 ya. Firman Tuhan dalam Matius 18 ayat 15 mengatakan begini. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jadi enggak ada orang, hanya 4 mata, orang yang bersalah dan orang yang menegur. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Ya, itu firman Tuhan yang pertama. Ada lagi dikatakan di 2 Korintus 5 ayat 16. Dikatakan dalam firman Tuhan ini, sebab itu kami tidak lagi menilai seseorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi ini memperingatkan kita tentang cara mengukur orang lain berdasarkan dosa yang mereka lakukan. Ya. Firman Tuhan katakan, kalau kita ukur jangan pakai ukuran manusia, tapi pakai ukuran Tuhan. Lalu dari 2 ayat ini, apa artinya buat kita? Begini artinya buat kita. Kalau kita mau menilai sesuatu, menasehati sesuatu kepada orang yang sudah berbuat salah. Kalau kita mau bimbing seseorang, mau tegur seseorang, atau kita mau membangun seseorang, maka hal yang harus kita lakukan adalah berdasarkan ayat-ayat tadi. Pertama, kita harus memeriksa diri sendiri. Kita harus introspeksi diri dulu. Baru kita bisa menilai keadaan orang lain. Orang yang tidak menyadari kesalahannya sendiri biasanya suka jatuh dalam dosa mencela kesalahan orang lain. Dan kalau orang itu menegur orang ketika dia tidak mengintrospeksi dirinya, maka orang itu akan diketawakan. Karena apa yang ia perbuat ya, di mata orang lain, dia sendiri tidak benar. Jadi kita harus mengintrospeksi diri sendiri dulu. Kalau firman Tuhan dalam ayat-ayat selanjutnya di bacaan kita, itu kita tidak sadar bahwa ada balok yang menutupi mata kita begitu ya. Kita melihat kesalahan orang lain padahal ada balok sendiri yang menutupi mata kita. Nah, ini enggak boleh. Lalu yang kedua, kalau kita menilai seseorang, kita harus menilainya dengan nilai-nilai firman Tuhan. Enggak boleh pakai nilai-nilai kedagingan atau manusia kita. Nanti kita bisa jatuh dalam dosa. Kita bisa jatuh dalam dosa mencela orang lain. Karena itu pasti tidak bertanggung jawab. Dan kemudian hal yang berikutnya, ketika kita berbicara pada seseorang tentang kebenaran, maka itu harus bukan sekedar pengetahuan. Itu bukan sekedar teori yang Alkitab katakan. Kita harus mengalami itu. Ada pengalaman iman yang membuat kita harus ceritakan kepada teman kita, hey, mencuri itu tidak baik loh. Saya sudah rasakan sendiri. Apa akibat dari mencuri itu? Gak baik. Kita harus berbuat seperti ini, seperti yang Tuhan katakan. Ya. Itu bisa jadi contoh buat teman kita yang mau kita giring di dalam jalan kebenaran Tuhan. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, melalui bacaan di hari Minggu ini mau menekankan kepada kita bahwa bukan sesuatu yang salah jika kita memberitahukan orang lain akan kesalahannya.
Bukan pula perbuatan tercela ketika kita mau memberi kritik yang membangun pada teman kita atau pada orang lain. Tapi adalah jauh lebih terpuji jika kita mengoreksi diri dulu sebelum mengoreksi diri orang lain. Ingat, jangan sampai orang mentertawakan kita karena kita mencoba membenahi hidup orang lain, sementara hidup kita sendiri berantakan. Jangan sampai kesalahan kecil orang lain kita lihat, namun kesalahan besar yang kita lakukan tidak kita sadari. Oleh karena itu, saat mulut kita akan mengeluarkan kata-kata penghakiman atau celaan, ayo berhenti sejenak. Mari kita dengan kerendahan hati minta supaya Tuhan sendiri yang senantiasa menunjukkan kepada kita dosa yang perlu diakui, kebiasaan buruk yang perlu dibuang, dan melakukan pertobatan. Agar sebelum kita meminta orang lain berubah, kita sudah terlebih dahulu berubah. Tuhan Yesus pasti menolong anak-anak Tuhan yang senantiasa mau taat pada perintahnya. Hari ini Tuhan katakan, jangan menghakimi orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anak-anakku yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita respon firman Tuhan dengan menyanyi lagu Kidung Muda Mudi 105, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu dinyatakan. Tuhan sudah mengingatkan kami untuk tidak melakukan perbuatan menghakimi. Perbuatan menghakimi yang tidak bertanggung jawab. Dan biarlah kami dapat melakukan kehendak Tuhan dengan kemampuan yang Tuhan berikan, dengan Roh Kudus yang menuntun di dalam kehidupan kami, supaya apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan, perbuatan-perbuatan dan perkataan kami itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, jadikanlah anak-anak teruna GPIB Menara Iman adalah anak-anak yang taat dan takut pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau ibadah hari Minggu untuk persekutuan teruna dapat terjadi di hari ini karena kehendak Tuhan. Terima kasih untuk tim Inforkom GPIB yang sudah Tuhan pakai sehingga ibadah Minggu persekutuan anak-anak teruna dapat terlaksana seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah ini jadi berkat, meneguhkan, menguatkan iman anak-anak teruna untuk tetap dapat memiliki persekutuan beribadah yang intim dengan Tuhan. Dan Tuhan Yesus dipermuliakan di dalamnya. Kami berdoa untuk tim Inforkom agar senantiasa Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan, berkati dengan segala berkat yang terbaik. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak teruna yang saat ini harus ada di rumah-rumah, melakukan kegiatan sekolah di rumah, dan bahkan kegiatan sehari-hari bersama dengan orang tua. Tuhan berkati mereka dengan kesehatan yang baik, jauhkan dari segala apa yang jahat. Berkati studi yang harus dilakukan di rumah dengan hikmat,
kekuatan, dan penjagaan Tuhan. Biarlah mereka tetap memiliki semangat untuk melakukan sekolah, walaupun dilakukan di rumah masing-masing. Ya Bapa dalam surga, untuk para orang tua dari anak-anak teruna kami, Tuhan Yesus juga berkati, memberikan kekuatan, kesehatan, dan hikmat kebijaksanaan. Tuhan memberikan perlindungan, dan juga Tuhan memberikan penjagaan yang senantiasa. Ada Tuhan yang selalu menyertai, dan mereka semua tidak kekurangan sesuatu apapun karena ada dalam pemeliharaan Tuhan. Berkati kakak-kakak layan, pengurus teruna GPIB Menara Iman. Tuhan tetap berikan semangat dalam melayani, dan juga biarlah kasih sayang Tuhan terus menjadi bagian dalam kehidupan kakak-kakak layan untuk setia dalam melayani. Walaupun ada masa-masa sulit seperti ini, mereka tetap tidak kekurangan dalam pengharapan dan kesetiaan untuk terus Tuhan pakai menjadi pelayan-pelayan Tuhan, khusus di persekutuan anak-anak teruna. Tuhan memberikan segala berkat yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk GPIB Menara Iman kami. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan jauhkan dari yang jahat setiap warga jemaat, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan. Para pelayan-pelayan Tuhan, majelis jemaat, pendeta, penatua diaken, dan pengurus-pengurus pelkat yang lain, bahkan komisi-komisi yang ada, Kau juga memberkati mereka semua. Biarlah hamba-hamba Tuhan ini tetap ada dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan. Kami berdoa juga buat gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini, agar mereka tetap dapat menjadi alat Tuhan, khususnya memberikan kekuatan dan penghiburan di masa-masa sulit seperti ini. Tuhan ada, Tuhan menyertai, dan Tuhan disaksikan lewat pelayanan gereja-gereja Tuhan, dan menjadi berkat, memberikan kekuatan dan pengharapan kepada umat-Mu yang terus mengandalkan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, khususnya buat bangsa dan negara kami. Kau berkati para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri-menteri yang membantu kinerjanya, dan semua aparat pemerintahan. Biarlah Tuhan Yesus memakai mereka semua dengan roh kebijaksanaan, hikmat, sehingga apapun yang mereka lakukan semuanya jadi berkat untuk memberikan kestabilan keamanan buat negeri Indonesia yang kami cintai ini. Terima kasih ya Tuhan. Ada mungkin anak-anak teruna yang saat ini dalam kelemahan tubuh, atau warga jemaat GPIB Menara Iman, atau kami juga berdoa untuk sesama kami yang menderita karena sakit penyakit, bahkan karena sakit virus corona. Tuhan melawat mereka semua, memberikan kekuatan, ketabahan, dan juga kesembuhan yang sempurna lewat obat-obatan yang dimakan dan diminum. Mereka yang sakit, baik di rumah-rumah maupun di rumah-rumah sakit. Berkati tenaga medis, para perawat yang menjadi pelayan-pelayan Tuhan, untuk Tuhan pakai, memberikan kekuatan dan bahkan menyalurkan kesembuhan dari Tuhan. Lewat pelayanan, lewat alat-alat pengobatan, apapun yang mereka pakai, Tuhan suci dan kuduskan, dan jadikan sebagai alat untuk mendatangkan kuasa kesembuhan yang sempurna. Karena tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa syafaat kami, dan kami mengucap syukur untuk semua berkat yang terbaik yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami ketika kami melalui situasi sulit saat ini. Ada Tuhan yang selalu menyertai kami, dan kami mau terima berkat dari Tuhan.
Kiranya damai sejahtera, kekuatan, penghiburan dari Tuhan memberikan pengharapan buat kami semua untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap keadaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menerima berkat Tuhan ini. Amin. Halo adik-adik, bagaimana firman Tuhan pada pagi hari ini? Luar biasa bukan? Ingat adik-adik, kita tidak boleh menghakimi satu dengan yang lain. Dan jangan suka bergosip ya. Oh iya, jangan lupa adik-adik, kita akan bertemu kembali di IHMPT dalam bentuk rekaman video. Info selanjutnya, kami akan share di grup lain PT dan sosial media lainnya. Kami selaku pengurus Persekutuan Taruna mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Inforkom yang sudah membantu berjalannya ibadah PT pada pagi hari ini. Segala jerih payah rekan-rekan semua tidak akan pernah sia-sia di mata Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini bisa menguatkan iman percaya kita dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tetap kuat, tetap semangat, jangan lupa belajar, jaga kesehatan, diam di rumah aja. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.